Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, utamanya yang telah menghadirkan kita di majelis ini, yang menjadikan kita orang yang berusaha untuk beriman. Mudah-mudahan terus kita dijadikan oleh Allah orang yang berusaha iman. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Surat Ali Imran ayat 53, yaitu halaman 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Rabbana, ya Tuhan kami, amanah kami beriman, bima anzalta dengan apa yang kau turunkan, wattaba'na dan kami ikuti ar-rasulah rasul, faktubna maka catatlah kami ma'asyahidin beserta orang-orang yang menyaksikan. Ini adalah terusan apa yang disampaikan oleh Al-Hawariyun, yaitu pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa mengetahui betapa kaumnya banyak yang ingkar, maka sampai beliau mengatakan, siapa penolong-penolongku kepada Allah? Maka Al-Hawariyun menjawab, kamilah orang yang menolong Allah, menolong agama Allah. Kami beriman dengan Allah dan saksikanlah bahwa sungguh kami orang-orang yang muslim. Kemudian terus selanjutnya mereka berdoa, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna kami beriman, bima anzalta dengan apa yang kau turunkan. Maka kita contoh kaum Hawariyun, yaitu berdoa kepada Allah atau menyeru kepada Allah, memanggil Allah, menyatakan kami beriman kepada apa yang kau turunkan. Memang tidak banyak kaum Hawariyun itu, cuma jumlahnya 9 orang saja. Memang tidak banyak kaum Hawariyun, jumlahnya cuma 9. Akan tetapi walaupun tidak banyak, kita contoh itu. Jangan mencontoh yang lain. Kita contoh orang yang ngeder, yang berani. Nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah takut-takut pada yang lain. Sudahlah, misalnya apa? Kalau istighosah yang sah dalam thariqah Syadziliyah Al-Mas'udiyah itu ada beberapa yang disirrikan. Ya itu aja kita ikuti, tidak apa-apa. Ngeder saja, jangan selintutan, ya. Karena takut pada yang lain. Itulah akhlaknya. Yaitu apa? La illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah,
Nggak usah apa istilahnya takut pada yang lain. Itu apa itu? Biar orang lain tanya. Mereka nggak ngerti kok. Nah, kalau mau tanya ya ke sini. Nah, itu contohnya. Nggak usah takut-takut. Memang kadang-kadang ada orang bertanya, tapi kamu guru pada orang banyak atau mengguru pada guru lain ya? Yakin enggak dengan guru bahwa guru itu benar? Ya. Yakin atau tidak? Rabbana amanna bima anzalta, ya Tuhan kami. Ya, kita menyeru kepada Allah, sering-sering menyeru kepada Allah, sering-sering memanggil kepada Allah. Rabbana. Selanjutnya amanna, kami beriman. Nah, itu namanya ngeder istilahnya. Kami beriman. Tadi dingajikan ya, kalau ada orang pilkada atau pilkades dan sebagainya, kemudian ya pilkada misalnya, kemudian mengatakan aku akan memilih kamu tapi jangan semata-mata aku diperlihatkan. Ya terima, tapi apa, jangan dihitung, sebab itu nggak mau resiko. Nggak mau resiko itu namanya tidak mau menanggung beban, itu namanya mencari selamat. Demikian juga pada Allah. Kalau ada orang kalau ada orang tidak berani menyatakan dirinya Islam, ya itu memang orang tidak berani resiko. Kalau kita menyatakan Islam, kemudian akibatnya adalah dagangan kita tidak laku, kemudian kita tidak mau menyatakan Islam kita, itulah orang yang tidak mau menanggung resiko. Tapi kalau ini al-khawariyun, oh der-deran, ya walaupun akan dibunuh, ya silahkan dibunuh, pokoknya tetap Rabbana amanna, ya Tuhan kami beriman. Berani menanggung resiko. Jadi kita menyeru pada Allah. Menyeru pada Allah saja sudah baik. Ya Allah, saya ingin beli TV. Itu ya baik ya, daripada tidak menyeru pada Allah. Tapi memang masih cinta dunia. Ya. Tapi itu mungkin sudah belajaran untuk menyeru kepada Allah. Kalau sudah benar Rabbana amanna, ya Allah ya Tuhan kami beriman, maka yang diomongkan adalah urusan iman. Bima anzalta, dengan apa yang kau turunkan, kami beriman pada apa yang kau turunkan ya Allah. Nah, ini menanggung resiko. Resikonya apa? Ngantuk, waktunya tidur ngaji, waktunya kerja ngaji, yaitu ada resiko. Amanna bima anzalta, kami beriman pada apa yang kau turunkan. Berarti apa? Kita meyakini kebenarannya. Kita menyatakan kebenaran yang datangnya dari Allah, meskipun orang lain tidak menyatakan demikian. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau katakan orang yang gugur di medan perang itu adalah, di medan perang fisabilillah, jihad fisabilillah adalah mati, tetapi mereka hidup. Orang biasa menyatakan bahwa mereka adalah mati.
Tetapi Allah menyatakan mereka hidup. Maka kita nyatakan seperti kebenaran yang datang dari Allah. Ya kita yakini mereka hidup. Tidak mati. Meskipun orang-orang manusia-manusia tidak setuju. Silakan tidak setuju. Pokoknya menurut Allah mereka hidup, ya sudah. Ya. Menurut Allah mereka hidup. Maka ya sudah. Kita yakini mereka hidup. Tidak perlu apakah orang-orang itu dijelaskan atau tidak dijelaskan kemudian menjadi mau atau tidak mau. Tidak perlu itu. Yang penting kita kebenaran Allah itu aja yang kita pakai. Lah untuk latihan kebenaran dari Allah adalah kebenaran dari guru. Meskipun orang lain itu mengatakan apa itu artinya la ilaha illallah itu. Meskipun orang lain mengatakan demikian, silahkan. Tetapi yang jelas menurut guru itu adalah benar. Itu latihan gerakan hati. Dilatih gerak hati kita. Walaupun ada orang mengolok, masa zikir itu Allah 1000 kali dalam hati saja. Itu adalah latihan gerak hati. Kalau kita sudah sering gerak hati, maka ya itulah namanya belajar latifah, lataif. Sudah waktunya, sudah di usia bapak-bapak saudara sekalian ini. Kalau bekerja, beramal soleh dengan tangan kaki, maka tangan kaki sudah buyutan, ya kan? Makanya berlatihlah amal soleh dengan gerak hati. Gak berarti kuat tangannya, sudah gak begitu kuat untuk kakinya, punggungnya sudah remek, ya. Jangankan disuruh nyangkul, disuruh berdiri saja kadang-kadang sudah capek. Oleh karena itu, latihan gerak hati itu kan amal soleh yang banyak. Yaitu olah hati. Rabbana amanna bima anzalta. Ya Tuhan kami iman terhadap apa yang Kau turunkan. Yaitu kitab. Makanya kita berusaha belajar kitab, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Wattaba'na rasulah, dan kami mengikuti Rasul. Itu satu kesatuan. Yang kita pikir adalah bagaimana mengikuti kitab Al-Quran, kita mengikuti Rasul, mengikuti ulama. Itu aja yang kita pikirkan. Hari demi hari, waktu demi waktu, kita laksanakan itu. Ikuti Al-Quran, ikuti Rasul. Di Al-Quran itu betapa semuanya pelajaran. Seperti yang Abah sebutkan tadi. Orang mengatakan mati ya mati, nyawanya tidak ada kok. Ya kan? Dalam medan perang, gugur fisabilillah. Tapi Allah menyatakan tidak mati. Bagaimana? Ya kita harus menyatakan tidak mati. Untuk akhlak kita. Faktubna, maka catatlah kami, Allah ma'asyahidina, berserta orang-orang yang menyaksikan. Orang-orang yang bersaksi maksudnya. Maka kita mencontoh Khawariyun, yaitu minta dicatat dalam golongan orang-orang yang bersaksi. Jadi kita berusaha menjadi masuk golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang bersaksi. Jadi nanti digolong-golongkan, walaupun yang digolongkan adalah satu-satu, pribadi-pribadi, satu-satu. Tapi kalau golongan orang baik, maka masuk surga semuanya. Allahumma amin.
Sehingga orang itu berbuat kebaikan maka mendapatkan pahala daripada kebaikan-kebaikan yang lain. Para ulama mengatakan asyahidina adalah orang-orang yang menyaksikan keagungan Allah. Menyaksikan keagungan Allah. Oleh karena itu kita banyak-banyak atau kita memperbanyak menyaksikan keagungan Allah. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami ya Allah beserta orang-orang yang menyaksikan. Selanjutnya cara mengamalkan yaitu kita mohon kepada Allah itu, mohon dicatat jadi orang baik. Tidak perlu mohon jadikan orang yang terkenal atau tidak terkenal, tidak perlu. Malah itulah namanya apa? Sombong. Jadi ini kita contoh kaum Khawariyun. Kita tidak perlu minta dagangan kita laris, tidak perlu minta anak kita, anak cucu kita adalah orang yang banyak hartanya, tidak perlu. Kita minta dicatat oleh Allah termasuk orang-orang yang menyaksikan keagungan Allah, itu aja. Faktubna ma'asyahidin, maka catatlah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan. Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membikin makar, membikin tipu daya, membikin siasat. Wa makarallahu, wa makaro, dan membikin siasat, membikin tipu daya siapa? Allahu, Allah. Wallahu, dan Allah khairu, sebaik-baik al-makirina, orang yang membuat tipu daya. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, membuat siasat. Nah, tapi siasatnya orang-orang kafir adalah siasat untuk mencari duniawi, kehebatan duniawi, kebanyakan duniawi. Para koruptor membuat siasat, membuat siasat. Koruptor juga membuat siasat, bersiasat juga, bertaktik juga. Tapi taktiknya koruptor untuk memperkaya diri sendiri. Wallahu, dan Allah, wa makaro, dan membikin tipu daya sapa Allahu, Allah. Allah juga bikin tipu daya. Hanya tipu dayanya Allah adalah untuk mengagungkan Allah. Makanya nek ono gayus membuat tipu daya, kita juga meguru pada gayus dalam rangka membuat tipu daya. Bedanya kalau gayus untuk diri sendiri, kalau apa? Kalau orang-orang yang mengagungkan Allah untuk mengagungkan Allah, tipu daya atau siasat untuk mengagungkan Allah. Ya. Kalau
dari segi persamaan tipu daya ya sama dengan Gayus ya, podo, tapi beda jauh alasannya. Untuk apa Gayus? Jika untuk diri sendiri, maka itulah apa orang yang ingkar. Tapi kalau untuk keagungan Allah, itulah kebaikan. Ya. Wa makaru wa makarallah, dan mereka membuat makar, membuat tipu daya, membuat siasat, membuat taktik politik. Wa makarallahu, dan Allah juga membuat siasat. Kita berjuang mengagungkan Allah dengan menggunakan tipu daya atau siasat. Ojo lek-lekan, wong goblok lek-lekan itu gak di siasat ya. Kita senangkan orang dengan cara tipu daya. Dengan cara apa? Apa? Dengan cara taktik politik. Tapi untuk menyenangkan orang. Untuk menyenangkan orang. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Bukan. Nah. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Ini wa makaru wa makarallah, dan mereka membuat tipu daya, membuat siasat, taktik politik. Allah pun membuat taktik politik. Oleh karena itu kita berjuang di jalan Allah dengan taktik politik. Apa sih contohnya taktik politik? Misalnya orang kafir membuat Pancasila sebagai taktik politik untuk menjatuhkan Islam, misalnya menjatuhkan apa? Orang berbuat kebaikan. Masa ada rapat kemudian ada azan apa? Maka tidak mau berhenti dan terus saja. Nah, makanya terus saja. Apa alasannya? Azan adalah urusan sara. Nah, ya. Maka kita pergunakan taktik politik. Pancasila justru kita pakai. Nah, kita pakai alasan untuk menegakkan kebaikan. Misalnya, menyuruh orang jadi bupati, kemudian ada peraturan. Pegawai bupati harus pakai jilbab yang muslim, yang muslimah maksudnya. Nah, kemudian orang yang kafir, yang ingkar pada Allah, menolak itu dengan mengatakan itu melanggar HAM, hak asasi manusia. Ya kan? Mereka menggunakan taktik politik, menggunakan Pancasila sebagai apa? Kekafiran. Maka kita juga begitu, menggunakan taktik politik. Justru HAM di Indonesia adalah harus di bawah ketuhanan yang Maha Esa. Sebab sila kemanusiaan adalah sila kedua. Sila pertama adalah ketuhanan. Jika menyuruh orang berbuat sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka tidak melanggar HAM di Indonesia. Nah, sebenarnya begitu. Makanya sama-sama kita harusnya juga menggunakan taktik politik untuk mengagungkan Allah. Wa makaru wa makarallah, dan mereka membuat makar, dan Allah pun membuat makar, membuat tipu daya, membuat siasat. Oleh karena itu kita hidup di dunia ini, bersosial di dunia ini, mengagungkan Allah dengan cara tipu daya, dengan cara siasat. Wallahu khairul makirina, dan Allah adalah zat yang lebih baik tipu dayanya, membuat tipu dayanya. Karena bukan untuk diri sendiri.
Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Kita pergunakan tipu daya atau siasat yang datangnya dari Allah, karena itu adalah yang paling baik. Apa tipu daya yang dari Allah? Urusan dunia kita jangan terlalu urusan dunia kita tidak terlalu tidak terlalu ketat. Urusan dunia tidak terlalu ketat. Itu ciri daripada tipu dayanya Allah. Misalnya begini, kamu kalau begini harus membayar uang begini, uangmu diambil untuk ini. Ya sudah, silahkan, uang saja kok, silahkan, ngalah saja. Nah, itu ciri tipu daya dari Allah, yaitu urusan dunia mengalah. Ngalah saja. Harus bayar ini karena untuk ini. Silahkan, nggak apa-apa, bayar. Nah, ya. Kalau kamu tipu dayanya maka tipu daya dari Allah, maka kita ngalah urusan dunia. Ya sudah, silahkan kamu mengajar Al-Quran di sekolah ini, syaratnya kamu harus bayar, maka kita bayar. Maka itulah tipu daya Allah yang lebih baik. Sebab apa? Tidak mendahulukan harta. Ngalah kita urusan dunia. Ada orang konsultasi, bagaimana begini. Mestinya rumah saya segera disertifikatkan. Siapa yang tidak setuju dengan sertifikat itu? Ini orang yang agamanya bagus ini. Abah nanti yang ngomongi. Sudah urusan sertifikat rumah, suruh nyertifikatkan. Babah kono ngalau urusan dunia. Ngalahlah urusan dunia. Sementara orang-orang yang ingkar pada Allah, wah itu gak bisa, itu urusan dunia itu tujuannya, ya kan? Nah, sekarang kalau urusan dunia tujuannya, menang mana? Tipu dayanya orang yang mengalah urusan dunia dengan orang yang dunia hanya sebagai tujuan, dunia adalah tujuan, berarti tetap menang Allah, gitu. Ini wa makaru wa makarallah. Jadi cirinya tipu daya Allah adalah ngalah. Termasuk cirinya adalah ngalah urusan dunia. Ya sudah, saya akan membantu perjuangan kamu. Syaratnya kamu harus mencantumkan nama saya jadi ketua dewan pengurus. Ya, piro suwene ngono kok cateten jadi ketua dewan pengurus. Ya, itulah ciri-ciri tipu daya atau taktik politik Islami. Kita ndak jadi nama gak paten, ya. Tapi harus pakai tipu daya, jangan-jangan nanti namanya bukan kita, tapi kita justru nggak bisa berbuat sesuatu. Jangan. Nah, jadi urusan harta, urusan dunia ngalah. Kemudian kita tidak menjadikan bukan dunia sebagai tujuan. Itu tipu daya Allah. Makarnya Allah itu cirinya adalah termasuk bukan menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi keagungan Allah sebagai tujuan. Makanya kita harus bertipu daya, membuat makar, membuat siasat untuk mengagungkan Allah, dan kita menggunakan makarnya Allah, tipu daya Allah yang paling baik. Itu yang kita laksanakan, yang ciri-cirinya tadi, yaitu tidak
mengutamakan urusan dunia. Bahkan urusan dunia berkorban. Saya mau sholat asalkan saya dikasih makan. Oke. Nah, silahkan kamu saya kasih makan asal mau sholat. Coba menang mana kalau begitu ya. Silahkan saya kasih makan asal mau sholat. Kan enak kan? إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Idz qala, ingatlah ketika berfirman Allah, ya Isa, hai Isa, inni mutawaffika, sungguh aku zat yang mematikanmu, wa rafi'uka, dan zat yang mengangkatmu, ilayya, padaku Allah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa. Kita iri kepada Nabi Isa karena Nabi Isa difirmani oleh Allah, berdialog dengan Allah. Yaitu cara mengamalkan kita iri atau kita berusaha mencontoh Nabi Isa agar kita difirmani oleh Allah, dingendikani oleh Allah. Caranya gimana? Ya caranya kita belajar sholat munajat. Kita belajar bermunajat pada Allah. Ya berguru kepada orang yang bisa munajat. Selanjutnya kita contoh mereka bermunajat. Dah ini awake dhewe difirmani Gusti Allah ya. Hai Isa ya. Atau hai Muhsin ya. Seneng enggak kira-kira? Ya sewenang Nabi Isa begitu, hai Isa. Sungguh aku mematikan kamu dan mengangkatmu padaku. Maka kita berusaha ya mencontoh Nabi Isa, yaitu berdialog dengan Allah. Apa tidak bisa? Oh bisa. Ada potensi, ada kemungkinan besar untuk itu. Ya Isa, hai Isa. Hanya kalau Nabi Isa dipanggil oleh Allah dengan namanya, maka kita tidak perlu dipanggil dengan nama kita. Ya, kita tidak perlu dipanggil dengan nama kita. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW yang tidak dipanggil dengan namanya, misalnya Toha,
Yasin, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu adalah apa? Panggilan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang sindiran. Abasa wa tawalla, bermuka masam, lagi berpaling. Anja'ahul a'ma, bahwa datang padanya orang buta. Disindir oleh Allah, nggak usah dipanggil namanya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu kita dipanggil nama. Inni mutawaffika, sesungguhnya aku Allah zat yang mewafatkanmu, wa rafi'uka, dan zat yang mengangkatmu ilayya padaku. Jadi kita yakini bahwa Nabi Isa adalah diwafatkan oleh Allah dan diangkat oleh Allah kepadanya. Kemudian kita yakini bahwa kebenaran itu dari Allah. Kebenaran itu dari Allah meskipun orang itu tidak mengakuinya. Bahwa Nabi Isa itu diwafatkan oleh Allah dan diangkat oleh Allah, ya sudah, benar gitu aja. Jadi tidak benar kalau disalib, tidak benar. Pada adanya Nabi Isa itu tidak ada ajaran salib-salib itu. Salib itu adalah apa hukuman yang sambil mengutuk, hukuman yang untuk menghinakan, yaitu disalib. Orang yang salahnya sangat besar maka dihukum dengan sambil dikutuk, yaitu apa? Salib. Nggak mungkin Nabi Isa alaihissalam itu dihukum dengan dikutuk, yaitu berupa salib. Tidak mungkin secara akal. Apalagi, hei saliblah aku untuk menebus dosa-dosa kalian. Oh enggak lah, Nabi Isa tidak pernah begitu, itu tidak pernah pada hidupnya. Itu adalah ajaran setelah Nabi Isa, salib-salib itu. Tapi itulah yang disembah-sembah. Na'udzubillah. Inni mutawaffika wa rafi'uka, sungguhnya aku adalah zat yang mewafatkanmu. Kita yakin bahwa kalau kita diwafatkan oleh Allah, berarti kalau masih hidup ini dihidupkan oleh Allah. Itulah termasuk cara makrifat pada Allah. Makrifat yaitu kalau kita mati maka kita dimatikan Allah. Kalau kita hidup maka itu yakin itu dihidupkan oleh Allah. Wa rafi'uka, dan mengangkatmu ilayya padaku. Ya, tadi kita yakin bahwa kebenaran Nabi Isa diangkat oleh Allah adalah kebenaran yang sesungguhnya. Wa mutahhiruka, dan zat yang mensucikanmu, yang membuat kamu suci. Maka kita berusaha minalladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Kita berusaha mencontoh Nabi Isa alaihissalam disucikan dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan zat yang menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu hai Isa
di atas derajatnya orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Kita berusaha menjadi pengikut Nabi, yaitu karena kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jika pengikutnya Nabi Isa saja adalah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dibanding orang kafir sampai hari kiamat, apalagi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menjadi pengikutnya ulama itu kita yakini bahwa menjadi pengikut ulama itu tinggi derajatnya di hadapan Allah. Jangankan pengikutnya ulama, pengikutnya Nabi Isa pun itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah daripada orang kafir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya Rasulullah Muhammad SAW. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah tempat kembali kalian. Jadi kita selalu kembali kepada Allah, selalu tobat kepada Allah. Bagaimana kalau ini begini, kalau ini begini? Ya sudah, menurut Allah bagaimana baiknya. Sering-sering kita kembalikan segala urusan kepada Allah. Fa'ahkumu bainakum, maka aku hukumi antara kalian, fima, tentang apa yang kuntum, kalian adalah fi dalamnya takhtalifuna, kalian berselisih. Kita kembalikan keputusan pada Allah atas perselisihan di antara kita. Menurut suami yang baik adalah begini, menurut istri yang baik adalah begini. Kita kembalikan yang baik menurut Allah saja. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang mereka kafir, kami azab mereka, kami siksa mereka, itu untuk kekafiran kita juga. Apa ulangi? Kita takut atas ancaman Allah untuk orang kafir, karena itu adalah juga untuk kekafiran kita. Apa sih kafir itu? Melihat ciptaan tidak ingat Allah, cinta dunia lupa akhirat. Nah itu apakah kita nggak termasuk? Ya ada termasuknya. Oleh karena itu kita takut atas ancaman Allah buat orang kafir. Ancaman azab orang kafir yaitu dunia dan akhirat. Azab dunia yaitu kita dibiarkan tersesat, dibiarkan tidak mengikuti Allah. Itu adalah ancaman yang berat di dunia. Di akhirat siksa neraka. Wa ma lahum min nasirin, dan tiada bagi mereka yang menolong. Dunianya tidak bisa menolong, hartanya tidak bisa, kedudukannya tidak bisa, keluarganya tidak bisa menolong, maka tidak ada yang menolong. Yang mereka sembah yaitu harta, ternyata harta tidak bisa menolong. Yang mereka sembah yaitu jabatan, ternyata nggak bisa menolong. Maka tidak ada yang menolong. Kita takut itu, kita hindari itu. Mudah-mudahan kita hanya menghamba kepada Allah. Allahumma amin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus sholihati fayuwaffihim ujurahum. Dan adapun orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh, maka Allah menyempurnakan pahala mereka. Kita berusaha untuk selalu beriman dan beramal soleh. Kita memikirkan besok amal soleh apa yang didasari iman. Kita memikirkan apa yang harus kita amalkan besok.
Bukan untung berapa saya jualan besok, bukan. Tapi amal soleh apa yang didasari iman yang akan saya kerjakan besok. Mudah-mudahan terus begitu. Maka akan dipenuhi oleh Allah pahala mereka. Padahal pahala itu tidak habis-habisnya. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak suka pada orang-orang yang zalim. Kita hindari kezaliman, menganiaya diri sendiri, yaitu cinta dunia. Cinta dunia itu menganiaya diri sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara khol ini, bapak-bapak, adik-adik pilih mana. Ada acara mendatangkan pengajian dari yang lain atau tidak ada acara apa-apa. Kalau biasanya itu apa ada acara rame-rame, ya kan? Tapi pengalaman yang dulu-dulu itu karena musimnya hujan-hujan, diperkirakan sekarang ini sudah tidak begitu hujan, tapi ternyata masih hujan-hujan, ya. Gimana? Si jajal sampai namusin biamsin acara apa? Pengajian ngundang atau enggak? Biasa saja. Pun ngoten nggih, pengajian nggih. Tapi khataman Quran tetap nggih. Mari jarani menurut wong-wong gak pati rame, pokok menurut Gusti Allah, menurut malaikat rame, ngoten mawon nggih. Nek siyen niku khataman Quran niku saderenge pengajian. Niki nek mari pengajian khataman Quran masuk mboten enak. Napa? Kata sing sampun mawon. Nggih pun. Ya ujiannya diundur sama Jan. Ya pun mangke dimusyarakan malih nggih. Di wis kados sing sampun-sampun, cuma pengajiannya pengajian dhewe ae nggih. Ngoten ta? Misale ngundang sinten sih? Tasik sering gus-gusan ngene gawe.
Masalahnya udan-udan ngeten lho. Udan-udan Jawah-jawahan. Mangke kiai khususan rawuh dadakno wong kan sing teko. Hah? Udan ngercih mulai sore wae pengajian. Hah? Tapi mboten napa-napa sih. Napa?